Selamat siang, perkenalkan nama saya Ninyoman Eli Suryani. Saya mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dengan NIM 19806210014. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kompensasi finansial langsung kompensasi yang bersumber dari bukunya Mondi. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah salah satunya untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia dan juga untuk menambah wawasan tentang kompensasi, bentuk-bentuk kompensasi, dan determinan kompensasi finansial langsung pada suatu organisasi. Baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kompensasi. Kompensasi adalah total dari seluruh imbalan yang diterima oleh karyawan sebagai timbal balik atas layanan yang mereka berikan. Adapun tujuan umum dari pemberian kompensasi ini adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan. Terdapat 3 mekanisme di mana kompensasi sangat berkontribusi untuk tujuan-tujuan seorang pekerja. Di antaranya itu yang pertama, bayaran membantu menentukan standar hidup seseorang. Jadi upah yang diterima oleh seseorang itu akan mampu memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar, seperti misalnya makanan dan tempat tinggal. Itu akan dicapai untuk seseorang yang berpenghasilan rendah. Sedangkan untuk pekerja yang memiliki penghasilan yang tinggi, mereka akan menikmati standar hidup yang lebih dari mereka yang berpenghasilan rendah. Seperti misalnya menikmati kehidupan yang lebih baik, atau mungkin mengunjungi restoran, butik, mengendarai mobil mewah, atau menikmati liburan yang eksotik. Yang kedua, tingkat upah akan mempengaruhi sikap seorang karyawan, seperti kepuasan kerja, di mana pada gilirannya harus berkontribusi pada kinerja perusahaan yang lebih baik untuk menghasilkan kepuasan kerja yang lebih dari yang sebelumnya. Dan yang ketiga adalah jenis pembayaran seperti pembayaran insentif. Jadi pembayaran insentif ini menyelaraskan tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan. Jadi karyawan dan perusahaan akan bersama-sama untuk memaksimalkan penghasilan mereka. Jadi untuk karyawan di bagian produksi akan memiliki potensi untuk memperoleh jumlah insentif yang lebih tinggi dengan pencapaian kinerja yang semakin tinggi. Jadi pemberian insentif ini akan memicu produktivitas karyawan dan juga akan memicu pertumbuhan dari penghasilan perusahaan. Kompensasi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kompensasi finansial langsung, kompensasi finansial tidak langsung, dan kompensasi non-finansial. Saya akan menjelaskan satu persatu dari beberapa kelompok kompensasi. Tujuan dari seorang pekerja adalah memperoleh penghasilan. Penghasilan seorang pekerja tergantung dari kinerja dan produktivitasnya. Mungkin bagi perusahaan, biaya tenaga kerja adalah sebuah beban untuk perusahaan. Tetapi, jika tidak ada tenaga kerja, maka operasi sebuah perusahaan tidak akan berjalan dengan baik. Baik, yang pertama adalah kompensasi finansial langsung. Jadi kompensasi finansial langsung ini meliputi imbalan yang diterima oleh seseorang berupa upah, gaji, komisi, dan bonus. Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas kerjanya berdasarkan waktu per jam ataupun per hari. Sedangkan gaji, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dibayarkan secara periodik. Komisi adalah imbalan yang diterima oleh seseorang
yang telah ditentukan kesepakatannya di awal. Sebagai contoh, pemberian insentif atau komisi mungkin di perusahaan di tempat saya bekerja disebut sebagai insentif. Jadi pemberian insentif ini sangat memotivasi atau memacu karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Jadi antara perusahaan dan karyawan itu saling bekerja sama untuk mencapai sasaran perusahaan. Jadi saat ini saya bekerja di perusahaan konvensional atau bank konvensional yang ada di Bali. Di situ memberikan insentif kepada petugas marketing, baik itu petugas marketing funding dan marketing lending. Sedangkan bonus diberikan berdasarkan pencapaian-pencapaian kinerja yang tidak dilakukan kesepakatan di awal. Baik, yang kedua adalah kompensasi finansial tidak langsung atau tunjangan. Jadi kompensasi finansial tidak langsung meliputi imbalan finansial yang diterima oleh karyawan yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Kompensasi finansial tidak langsung ini meliputi sekumpulan besar imbalan yang biasanya diterima secara tidak langsung oleh karyawan. Adapun bentuk-bentuk dari kompensasi finansial tidak langsung ini adalah misalnya tunjangan sosial, tunjangan kesehatan, asuransi jiwa, tunjangan pensiun, atau layanan kesehatan yang diberikan oleh perusahaan. Sebagai contoh, untuk penerimaan kompensasi finansial langsung itu seperti jaminan sosial dari BPJS Tenaga Kerja, jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan, jaminan pensiun dari BPJS Pensiun, atau juga jaminan pensiun yang dibentuk oleh perusahaan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memberikan atau mempunyai produk pensiun kepada karyawan. Yang ketiga adalah kompensasi non-finansial. Jadi kompensasi non-finansial meliputi kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Jadi kompensasi non-finansial biasanya berupa kepuasan psikologis dari seseorang di tempatnya bekerja. Dalam kompensasi non-finansial terlihat dalam lingkungan kerja terdapat kebijakan yang baik dalam suatu perusahaan, terdapat manajer yang memiliki kemampuan yang baik, karyawan yang sangat kompeten, rekan kerja yang bersahabat, simbol status dari setiap karyawan itu sangat jelas, dan kondisi kerja yang sangat kondusif, di mana satu dan yang lainnya saling mendukung dan saling mensupport. Kompensasi finansial sangat penting dalam merekrut dan mendorong mereka untuk melakukan upaya terbaik dan tetap dalam pekerjaan mereka. Sebuah perusahaan akan membayar dengan baik dan menarik untuk banyak pelamar yang memungkinkan manajemen untuk memilih dan menyeleksi keterampilan-keterampilan atau sifat-sifat yang dihargai. Jadi program kompensasi ini mendapat perhatian manajemen puncak karena berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku kerja karyawan yang mengarah pada peningkatan kinerja organisasi dan pencapaian rencana strategis perusahaan. Kita akan membahas tentang proses terjadinya kompensasi finansial langsung. Jadi gambar ini menunjukkan terjadinya kompensasi finansial langsung. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan kompensasi finansial langsung, seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya. Jadi dimulai dengan pertimbangan faktor kontekstual. Teknik manajemen yang digunakan untuk menentukan nilai relatif pekerjaan meliputi analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan secara bersama-sama dan mengarah pada penciptanya struktur pekerjaan. Kita akan membahas tentang bauran pembayaran. Seperti disebutkan sebelumnya, kebijakan kompensasi
Campuran gaji merujuk pada kombinasi kompensasi finansial langsung dan tidak langsung, dan komponen manfaat karyawan yang merupakan paket kompensasi karyawan. Bauran kebijakan pembayaran dapat dinyatakan dalam dolar atau mata uang lainnya yang relevan, atau sebagai persentase dari total dolar yang dihasilkan untuk kompensasi karyawan. Jadi pada gambar berikut mengilustrasikan contoh campuran kebijakan pembayaran. Menunjukkan bahwa pembayaran dasar menyumbang 57% dari uang yang dialokasikan untuk total kompensasi karyawan. Mari kita asumsikan bahwa perusahaan menghabiskan $200.000 setiap tahun untuk mendanai paket kompensasi total karyawan tertentu. Dari total, seseorang karyawan menerima pembayaran dasar dalam jumlah $114.000, yaitu $200.000 dikali 57%. Apa campuran pembayaran yang sesuai? Untuk tujuan kebijakan, masuk akal untuk mempertimbangkan pedoman untuk pekerjaan dalam struktur tertentu. Selanjutnya saya akan membahas tentang keadilan dalam kompensasi finansial. Jadi, teori keadilan atau equity teori adalah teori motivasi di mana orang menilai kinerja dan sikap mereka dengan membandingkan kontribusi mereka pada pekerjaan dan keuntungan yang mereka peroleh dari situ dengan kontribusi dan keuntungan dari orang lain yang sebanding atau comparison orders. Bentuk-bentuk dari keadilan dalam kompensasi finansial adalah keadilan finansial, keadilan eksternal, keadilan internal, keadilan karyawan, dan keadilan tim. Saya akan menjelaskan satu persatu dari teori keadilan tersebut. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang keadilan finansial atau financial equity. Jadi financial equity adalah persepsi para karyawan mengenai adil tidaknya pembayaran yang mereka terima. Baik, yang kedua adalah keadilan eksternal atau external equity. External equity adalah keadilan yang terwujud ketika karyawan sebuah perusahaan menerima bayaran yang sebanding dengan para karyawan yang menjalankan jabatan yang serupa di perusahaan-perusahaan lainnya. Biasanya perusahaan melakukan survei kompensasi untuk membantu organisasi menentukan sejauh mana terwujudnya keadilan eksternal. Dan yang ketiga adalah keadilan internal atau internal equity. Internal equity adalah keadilan yang terwujud ketika para karyawan menerima bayaran menurut nilai relatif dari jabatan mereka dalam organisasi yang sama. Jadi, keadilan internal ini akan terwujud ketika evaluasi jabatan adalah alat utama untuk menentukan keadilan internal. Yang keempat adalah keadilan karyawan atau employee equity. Keadilan karyawan terwujud ketika orang-orang yang menjalankan jabatan yang serupa untuk perusahaan yang sama menerima bayaran menurut faktor-faktor yang unik dari karyawan, seperti tingkat kerja dan senioritas. Dan yang terakhir adalah keadilan tim. Jadi keadilan tim adalah keadilan yang dicapai ketika tim diberikan imbalan berdasarkan produktivitas dari kelompoknya. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang determinan kompensasi finansial langsung. Jadi ada 4 yang mempengaruhi determinan kompensasi finansial langsung. Yang pertama adalah organisasi, yang kedua adalah pasar tenaga kerja, dan yang ketiga adalah jabatan, yang keempat adalah karyawan. Keempat determinan ini mempengaruhi penetapan harga, kompensasi finansial individu, dan jabatan.
Saya akan membahas satu persatu tentang determinan kompensasi finansial langsung. Yang pertama adalah organisasi sebagai determinan kompensasi finansial langsung. Jadi kebijakan yang diambil dalam determinan ini adalah kebijakan kompensasi, yaitu kebijakan yang menyediakan panduan umum untuk mengambil keputusan kompensasi. Kebijakan-kebijakan ini antara lain pemimpin dalam bayaran, yaitu organisasi yang membayar upah dan gaji lebih tinggi dari perusahaan-perusahaan pesaing. Yang kedua, berdasarkan harga pasar atau market rate, jadi rata-rata bayaran pada sebagian besar pemberi kerja memberikan pekerjaan yang serupa dalam bidang atau industri tertentu. Dan yang ketiga adalah pengikut dalam bayaran. Perusahaan-perusahaan yang memilih untuk membayar di bawah harga pasar karena kondisi keuangan yang buruk atau memiliki keyakinan yang tidak diperlukannya karyawan berkemampuan tinggi. Dalam organisasi determinan kompensasi finansial langsung, kemampuan untuk membayar juga mempengaruhi tingkat kompensasi pada sebuah perusahaan. Penilaian suatu organisasi atas kemampuannya untuk membayar juga merupakan faktor penting dalam penentuan level bayaran. Perusahaan yang sukses secara finansial cenderung memberikan kompensasi yang lebih tinggi dari rata-rata. Namun, kekuatan finansial organisasi hanya menetapkan batas tertinggi mengenai jumlah yang akan dibayar. Selanjutnya adalah pasar tenaga kerja sebagai determinan kompensasi finansial langsung. Yang dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan survei kompensasi, kecocokan dengan pekerjaan yang unik, penilaian biaya hidup, pembentukan serikat pekerja, penilaian perekonomian, dan legislasi. Yang dimaksud dengan survei kompensasi adalah aktivitas untuk memperoleh data mengenai jumlah yang dibayar perusahaan-perusahaan lain untuk jabatan atau kelas jabatan tertentu dalam pasar tenaga kerja tertentu. Jadi organisasi-organisasi menggunakan survei ini untuk dua alasan dasar, yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi posisi relatifnya terhadap pesaing dalam pasar tenaga kerja, dan yang kedua untuk mencari masukan guna menyusun anggaran dan struktur kompensasi dalam perusahaannya. Jadi organisasi-organisasi besar secara rutin melaksanakan survei kompensasi yang biasanya menunjukkan level-level gaji, yaitu gaji terendah, gaji tinggi, dan rata-rata untuk posisi tertentu. Kesulitan utama yang dihadapi dalam melakukan survei kompensasi adalah menentukan jabatan-jabatan yang sebanding. Jadi survei yang menggunakan deskripsi jabatan singkat jauh lebih sulit dijalankan dibanding survei yang memberikan deskripsi yang rinci dan komprehensif. Jadi karena memperoleh data untuk seluruh jabatan dalam organisasi bisa jadi tidak mungkin. Jadi survei kompensasi seringkali hanya menggunakan jabatan acuan, yaitu jabatan yang dikenal baik dalam perusahaan dan industri serta jabatan yang dijalankan oleh sejumlah besar karyawan. Saya akan menjelaskan jabatan sebagai determinan kompensasi finansial langsung. Jadi ada dua hal yang mencakup di sini, yaitu evaluasi jabatan atau job evaluation dan penetapan harga jabatan atau job pricing. Saya akan menjelaskan satu persatu dari determinan kompensasi finansial langsung ini. Jadi yang pertama adalah evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan adalah proses penentuan nilai relatif sebuah jabatan dibandingkan dengan berbagai jabatan lainnya. Tujuan utama dilakukannya evaluasi jabatan ini adalah untuk menghilangkan ketidakadilan bayaran internal yang disebabkan struktur bayaran yang tidak logis. Ada 4 metode yang digunakan dalam evaluasi jabatan. Yang pertama adalah metode peringkat, yang kedua adalah metode klasifikasi, yang ketiga adalah metode perbandingan faktor, dan keempat adalah metode poin. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang metode peringkat untuk evaluasi jabatan. Dalam metode peringkat, penilai mempelajari deskripsi dari setiap jabatan yang dievaluasi
dan menyusun jabatan-jabatan tersebut secara berurutan berdasarkan nilainya bagi perusahaan. Prosedur dalam metode peringkat ini pada dasarnya sama dengan metode peringkat untuk mengevaluasi kinerja karyawan, hanya saja yang di peringkat ini adalah jabatan, bukan orang. Kalau dari kinerja karyawan, yang diberikan peringkat adalah orang. Langkah pertama dalam metode ini, sebagaimana halnya dengan metode-metode lainnya, adalah melaksanakan analisis jabatan dan menulis deskripsi jabatan. Yang kedua adalah metode klasifikasi. Jadi metode klasifikasi mendefinisikan sejumlah kelas atau jenjang untuk mendeskripsikan sekelompok jabatan. Jadi para penilai memberikan perbandingan deskripsi jabatan dengan deskripsi kelas. Deskripsi kelas mencerminkan perbedaan antara kelompok-kelompok pada berbagai level kesulitan. Jadi dalam deskripsi kelas yang paling mendekati deskripsi suatu jabatan menentukan klasifikasi untuk jabatan yang bersangkutan. Yang ketiga adalah metode perbandingan faktor. Jadi dalam metode ini berasumsi bahwa ada 5 faktor universal yang meliputi persyaratan mental, keterampilan, persyaratan fisik, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Jadi panitia evaluasi menciptakan skala moneter yang berisikan masing-masing dari 5 faktor universal dan memberikan peringkat jabatan berdasarkan nilainya untuk setiap faktor. Dan yang terakhir adalah metode poin. Jadi dalam metode poin ini para penilai mengevaluasikan dan mengalokasikan nilai angka untuk faktor-faktor jabatan tertentu seperti pengetahuan yang dibutuhkan dan jumlah dari nilai-nilai tersebut secara kuantitatif menunjukkan nilai relatif jabatan. Jadi metode poin ini memerlukan seleksi dan faktor-faktor jabatan berdasarkan sifat dari kelompok jabatan tertentu yang dievaluasi. Misalnya di perusahaan teknologi, sebagian besar kompensasi insentif mungkin dialokasikan untuk insinyur daripada staf administrasi. Insinyur memiliki keterampilan penting yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menemukan aplikasi teknologi yang inovatif. Dan insentif bonus sepanjang tahun dapat dipromosikan inisiatif inovasi. Di sisi lain, staf administrasi mungkin penting juga keberadaannya bagi perusahaan, tetapi mungkin tidak memainkan peranan penting dalam menentukan profitabilitas atau tujuan perusahaan. Oleh karena itu, dalam menentukan profitabilitas mereka, kemungkinan akan dikhususkan untuk penghargaan insentifnya. Sebagai contoh, sistem poin menggunakan faktor kontak. Jadi, faktor ini mempertimbangkan tanggung jawab untuk bekerja dengan baik dengan orang lain untuk mencapai hasil, baik antar departemen maupun dengan di luar pabrik. Jadi, untuk tingkatan level yang lebih rendah, sistem ini digunakan bagaimana memperoleh informasi yang tepat untuk dilaksanakan atau instruksi yang tepat untuk dijalankan. Sedangkan pada level yang lebih tinggi, faktor ini digunakan bagaimana caranya memperoleh kesepakatan dengan orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang penetapan harga jabatan atau job pricing. Jadi job pricing ini adalah proses menentukan nilai uang pada nilai suatu jabatan. Jadi job pricing ini dilaksanakan setelah dilakukannya evaluasi jabatan dan nilai relatif dari setiap jabatan dalam organisasi yang telah ditetapkan. Jadi terdapat 2 unsur dalam penetapan harga jabatan atau job pricing ini. Jadi yang pertama adalah tingkatan bayaran atau pay grades, dan yang kedua adalah rentang bayaran atau pay range. Saya akan membahas satu persatu tentang unsur penetapan harga jabatan. Jadi yang pertama yaitu tingkatan bayaran atau pay range. Jadi dalam tingkatan bayaran atau pay range ini dilakukan pengelompokan jabatan serupa untuk menyederhanakan penetapan harga jabatan. Jadi tujuannya dilakukan pengelompokan ini, jadi perusahaan lebih mudah untuk menetapkan harga 15 tingkatan bayaran dibandingkan 200 jabatan terpisah. Dalam tingkatan ini
dilakukan pemetaan jabatan-jabatan pada sebuah diagram sebar atau scatter diagram. Dilakukan guna menentukan jumlah tingkatan bayaran yang tepat bagi perusahaan. Jadi di sini juga dilakukan dalam bentuk kurva upah atau kurva bayaran. Jadi kurva bayaran atau kurva upah adalah penyelarasan titik-titik yang dipetakan untuk menciptakan kenaikan yang konstan di antara tingkatan-tingkatan jabatan. Gambar berikut adalah contoh grafik pay grade dalam kompensasi finansial. Unsur yang kedua yaitu dalam penetapan harga jabatan disebut dengan rentang bayaran atau pay range. Jadi pay range ini mencakup tarif bayaran minimum dan maksimum dengan perbedaan yang cukup antara keduanya. Jadi untuk membentuk perbedaan bayaran yang signifikan. Pada rentang bayaran umumnya lebih diutamakan dibandingkan tarif bayaran tunggal karena memungkinkan perusahaan untuk memberi imbalan pada karyawan berdasarkan kinerja dan masa kerjanya. Gambar berikut adalah contoh diagram market match. Dalam pembuatan tabel tingkatan bayaran dan rentang bayaran, di sana ditentukan tingkat bayaran, level-level tingkat bayaran, dan rentang bayaran, yaitu rentang bayaran minimum, titik tengah, dan maksimum. Pada tingkatan bayaran yang pertama, rentang bayaran titik tengah akan menjadi rentang bayaran minimum pada tingkatan pembayaran yang kedua. Dan titik tengah pada rentang bayaran yang kedua akan menjadi rentang bayaran minimum pada tingkatan bayaran yang ketiga, dan begitu seterusnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas determinan dalam kompensasi finansial langsung, yaitu di mana karyawan sebagai determinan kompensasi finansial langsung. Di sini terdapat kinerja jabatan yang menjadi bayaran yang berbasis kinerja, keterampilan menjadi bayaran berbasis keterampilan, kompetensi akan menjadi bayaran berbasis kompetensi, senioritas, pengalaman, keanggotaan organisasi, potensi, pengaruh politik, dan keberuntungan. Yang pertama adalah bayaran berbasis kinerja. Adapun dasar pemikiran dari kompensasi langsung ini adalah unsur kompensasi yang umumnya bisa dikendalikan oleh para karyawan adalah kinerja jabatan mereka. Adapun tujuan dari bayaran berbasis kinerja ini adalah untuk meningkatkan produktivitas karyawan pada sebuah perusahaan. Adapun jenis-jenis bayaran berbasis kinerja adalah merit pay, bayaran variabel atau bonus, dan pitchfork. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis bayaran yang berbasis kinerja. Yang pertama adalah merit pay, di mana kenaikan bayaran yang ditambahkan pada bayaran pokok karyawan berdasarkan pada tingkat kinerja mereka. Dan yang kedua adalah bayaran variabel atau bonus. Jadi, bayaran ini merupakan penghargaan finansial tahunan yang dibayar setahun sekali atau sekali bayar. Dan bayaran ini didasarkan pada produktivitas kinerja mereka. Bayaran variabel atau bonus ini tidak ditambahkan pada bayaran pokok dan tidak berlanjut pada periode-periode berikutnya, kecuali karyawan tersebut dapat mempertahankan kinerjanya, tidak seperti merit pay pemberlakuannya. Jadi bayaran variabel ini dianggap bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari perusahaan. Pemberian bonus memberikan para karyawan sejumlah kendali atas kemampuan mereka untuk mendapatkan penghasilan. Jadi karyawan dapat memotivasi dirinya untuk mencapai target-target yang diinginkan perusahaan, sehingga perusahaan dapat memberikan bonus kepada karyawan yang mencapai target yang diinginkan. Yang ketiga adalah pitchfork. Jadi dalam rancangan bayaran insentif di mana para karyawan dibayar untuk setiap unit yang mereka hasilkan. Jadi kalau pitchfork ini lebih seperti insentif atas kinerja atau keberhasilan karyawan. Jadi sistem atau jenis pitchfork ini banyak digunakan
khusus pada bidang produksi dan operasi. Jadi semakin banyak karyawan tersebut berproduksi, maka tingkat penghasilannya itu juga akan semakin besar. Kinerja sebuah bank konvensional itu sangat tergantung dengan kinerja marketingnya. Jadi semakin tinggi produktivitas petugas marketing, maka tingkat kesuksesan atau pencapaian target sebuah bank konvensional itu dapat tercapai. Sebagai contoh, pemberian insentif atau komisi mungkin di perusahaan di tempat saya bekerja disebut sebagai insentif. Jadi pemberian insentif ini sangat memotivasi atau memacu karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Jadi antara perusahaan dan karyawan itu saling bekerja sama untuk mencapai sasaran perusahaan. Jadi saat ini saya bekerja di perusahaan konvensional atau bank konvensional yang ada di Bali. Di situ memberikan insentif kepada petugas marketing, baik itu petugas marketing funding dan marketing lending. Maka dari itu, perusahaan menyusun kebijakan pemberian komisi atau pemberian insentif kepada petugas marketing lebih tinggi daripada pemberian insentif kepada petugas lainnya. Jadi petugas marketing funding itu diberikan insentif berdasarkan penghimpunan dana berupa deposito atau tabungan yang diperoleh. Jadi semakin tinggi jumlah deposito yang dihimpun dan semakin panjang jangka waktu depositonya, maka insentif yang diperoleh semakin besar. Begitu pula dengan jenis tabungan. Semakin besar jumlah setoran tabungan yang diperoleh dan jangka waktu penyimpanan tabungan atau pengendapannya pada rekening, maka insentif yang diperoleh juga semakin besar. Sama halnya dengan petugas marketing funding. Petugas marketing lending juga diberikan insentif lebih besar daripada petugas lainnya. Petugas marketing lending diberikan insentif berdasarkan jumlah pencairan kredit yang dilakukan. Semakin besar jumlah pencairan kredit yang dilakukan, maka insentif yang diterima akan semakin besar. Pencairan kredit ini juga tergantung dari kualitas kredit yang dicairkan. Jadi dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, pencairan kredit ini baru bisa dilakukan. Dengan memperhatikan kualitas kredit, petugas marketing lending diberikan penghargaan berupa pembinaan kredit. Jadi di sini dari marketing funding maupun marketing lending itu sama-sama berharga untuk perusahaan. Begitu juga dengan perusahaan. Semakin maju perusahaan, maka akan mempersiapkan kompensasi yang lebih tinggi kepada karyawannya. Maka dari itu, petugas marketing dan perusahaan itu bekerja sama untuk mencapai sasaran perusahaan. Petugas dapat memberikan pencapaian sasaran kepada perusahaan dan perusahaan dapat memberikan kompensasi kepada petugas yang memiliki kinerja yang baik. Jadi untuk marketing dalam setahun, jika dia berhasil mempertahankan kinerjanya, baik marketing funding maupun marketing lending, dia akan diberikan reward di akhir tahun berupa bonus. Jadi di sana akan diberikan bonus berbentuk finansial dan juga diberikan penghargaan berupa sertifikat karyawan berprestasi. Yang kedua adalah bayaran berbasis keterampilan atau skill based pay. Jadi bayaran berbasis keterampilan ini merupakan sistem yang memberi imbalan kepada para karyawan untuk keterampilan dan pengetahuan yang mereka miliki yang berhubungan dengan jabatannya. Jadi tidak berhubungan dengan titel jabatan mereka. Jadi sistem ini berasumsi bahwa para karyawan yang lebih banyak tahu lebih bernilai bagi perusahaan dan dengan demikian mereka berhak mendapatkan imbalan untuk usaha mereka dalam menguasai keterampilan tersebut.
Yang ketiga adalah bayaran berbasis kompetensi atau competency based pay. Jadi bayaran berbasis kompetensi adalah rancangan kompensasi yang memberi imbalan kepada karyawan untuk kemampuan yang mereka capai. Jadi kompetensi yang dimaksud di sini mencakup keterampilan umum, juga melibatkan faktor-faktor lain seperti motif, nilai, sikap, dan konsep diri yang bisa dikaitkan dengan kinerja mereka yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah bayaran berbasis tim. Jadi bayaran berbasis tim ini dibuat karena usaha tim ini terdiri dari usaha-usaha individu atau para karyawan individual harus dihargai dari hasilnya dan diberi imbalan atas kontribusi mereka. Namun, agar tim ini bisa berfungsi dengan baik dan efektif, perusahaan juga harus memberikan imbalan berdasarkan kinerja secara tim dan secara keseluruhan. Jadi dengan melakukan bayaran berbasis tim ini, perusahaan bisa meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas perusahaannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang rancangan bayaran berdasarkan lingkup perusahaan atau company-wide pay plan. Jadi organisasi-organisasi biasanya mendasarkan rancangan bayaran mereka berdasarkan lingkup perusahaan. Jadi pembayaran ini didasarkan pada produktivitas perusahaan, penghematan biaya, dan profitabilitas perusahaan. Jadi jenis rancangan bayaran lingkungan perusahaan ini terdiri dari dua, yaitu berdasarkan pembagian laba atau profit sharing dan gain sharing. Saya akan bahas satu persatu tentang jenis rancangan bayaran ini. Baik, yang pertama rancangan bayaran dalam lingkup perusahaan yaitu pembagian laba atau profit sharing. Jadi rancangan ini mendistribusikan persentase yang terlebih dahulu ditetapkan dari laba perusahaan kepada karyawan. Pembagian laba ini atau rancangan bayaran lingkup perusahaan berupa pembagian laba ini digunakan untuk mengintegrasikan kepentingan para karyawan dengan kepentingan perusahaan. Dan rancangan bayaran ini dapat membantu dan merekrut serta memotivasi mempertahankan karyawan yang biasanya juga dapat meningkatkan produktivitas kerja mereka. Ada beberapa variasi rancangan pembagian laba. Jadi yang pertama adalah rancangan saat ini atau current plans, di mana memberi bayaran pada karyawan dalam bentuk uang tunai. Yang kedua adalah rancangan yang ditangguhkan atau deferred plan, itu melibatkan penempatan pemberian perusahaan sebagai dana yang tidak dapat ditarik dan dikreditkan pada rekening karyawan secara individual. Yang ketiga adalah rancangan kombinasi atau combination plan. Jadi karyawan menerima bayaran sebagai bagian dari laba pada saat basis ini sembari menangguhkannya pembayaran tersebut sebagai saham mereka. Selanjutnya rancangan bayaran lingkungan perusahaan itu yang disebut dengan gain sharing. Jadi gain sharing merupakan rancangan bayaran yang didesain untuk menyatukan para karyawan dengan produktivitas perusahaan. Jadi rancangan bayaran ini memberikan bayaran insentif berdasarkan peningkatan kinerja perusahaan. Adapun tujuan dari rancangan ini adalah untuk fokus pada peningkatan efisiensi biaya, mengurangi biaya, meningkatkan kapasitas proses, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Rancangan bayaran ini juga membantu mengaitkan strategi sumber daya manusia perusahaan dengan strategi bisnisnya. Jadi rancangan bayaran ini melibatkan seluruh karyawan dalam upaya bersama untuk mencapai tujuan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompensasi karyawan profesional. Jadi karyawan yang profesional biasanya menjalankan pekerjaannya itu membutuhkan pengetahuan dengan tingkat yang lebih tinggi. Jadi karyawan profesional biasanya memperoleh ilmunya melalui program belajar khusus dan dengan waktu yang lama. Jadi kompensasi kepada karyawan profesional ini biasanya disusun
dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan terhadap tenaga profesional itu dalam sebuah perusahaan. Jenis kompensasi yang selanjutnya adalah kompensasi perwakilan penjualan. Jadi pendekatan ekstrim yang dilakukan dalam kompensasi perwakilan penjualan ini seperti misalnya pendekatan gaji langsung dengan pemberian komisi langsung. Di antaranya pendekatan ekstrim ini terdapat variasi yang tidak terbatas dari kombinasi sebagian gaji. Kemungkinan pendekatan ini akan mengalami penambahan ketika perusahaan melakukan penambahan di berbagai jenis bonus pada paket kompensasi dasar. Selanjutnya adalah kompensasi kepada karyawan tidak tetap. Jadi pada umumnya kompensasi yang diterima oleh karyawan yang berstatus tidak tetap berbeda dengan karyawan yang berstatus tetap. Dan pada umumnya kompensasi karyawan yang tidak tetap pastinya lebih kecil daripada karyawan yang bersifat tetap. Dan perbedaan itu biasanya dilihat dari tunjangan yang diterima. Jadi karyawan yang tidak tetap biasanya menerima tunjangan yang lebih kecil daripada karyawan yang sudah tetap. Sebagai contoh, di tempat saya bekerja, kompensasi berupa tunjangan kepada karyawan yang tidak tetap memiliki perbedaan dengan karyawan yang berstatus tetap. Jadi karyawan yang berstatus tetap diberikan tunjangan berupa tunjangan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan dan tunjangan kesehatan berupa BPJS Kesehatan. Serta untuk karyawan tetap diberikan tunjangan berupa iuran dana pensiun. Jadi karyawan tetap memiliki pencadangan dana pensiun yang disiapkan oleh perusahaan. Sedangkan untuk karyawan tidak tetap itu tidak diberikan tunjangan berupa ketenagakerjaan di BPJS Tenaga Kerja dan juga tidak berikan tunjangan kesehatan. Selain itu, tenaga tidak tetap juga tidak diberikan tunjangan untuk dana pensiun. Jadi dana pensiun hanya dikhususkan untuk karyawan yang berstatus tetap. Selanjutnya kita akan membahas tentang kompensasi eksekutif. Jadi kompensasi ini diberikan kepada pekerja yang memiliki keterampilan eksekutif yang sangat menentukan kemajuan, kehidupan, ataupun kegagalan sebuah perusahaan. Jadi paket eksekutif ini tergantung pada derajat tanggung jawab, risiko, dan usaha yang ditanggung oleh eksekutif puncak sebagai fungsi dari skala perusahaan. Adapun berbagai elemen kompensasi eksekutif yaitu gaji pokok yang merupakan penentuan besarnya tunjangan dan bonus yang akan diterima. Yang kedua adalah rancangan opsi saham, yaitu rangsangan insentif di mana para eksekutif bisa membeli sejumlah tertentu saham perusahaan mereka di masa mendatang senilai atau di bawah harga pasar yang berlaku. Yang ketiga adalah insentif jangka pendek atau bonus, yaitu pembayaran bonus yang meyakinkan manajerial terhadap nilai insentifnya. Yang keempat adalah bayaran yang berbasis kinerja. Ada kecenderungan terhadap lebih banyak paket kompensasi berbasis kinerja kepada para eksekutif. Dan terakhir adalah tunjangan eksekutif. Tunjangan eksekutif ini merupakan penghasilan tambahan atau tunjangan khusus yang diterima sekelompok kecil eksekutif yang dirancang untuk memberikan lebih kepada para eksekutif. Tunjangan ini contohnya seperti pemberian mobil perusahaan, parkir yang mudah diakses, dan bebas biaya. Sebagai contoh kompensasi kepada tenaga eksekutif di perusahaan tempat saya bekerja adalah kompensasi kepada pejabat atau yang menduduki di posisi direksi. Karena di posisi direksi ini memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk bisa menduduki jabatan sebagai direksi. Selain memiliki tingkat kompetensi yang harus lulus di lembaga kompetensi,
Direksi juga harus lulus dalam penilaian fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, kompensasi kepada direksi dinilai lebih tinggi daripada karyawan lainnya, karena di sini dibutuhkan kompetensi dan kemampuan khusus dari seorang direksi. Dan yang terakhir adalah parasut emas. Jadi parasut emas ini adalah kontrak kepada para eksekutif yang memberikan penghasilan tambahan, di mana melindungi para eksekutif jika nantinya terjadi akuisisi terhadap perusahaan. Dari materi ini dapat saya simpulkan, kompensasi adalah sebuah imbalan balas jasa dari apa yang telah seseorang kerjakan. Fungsi dari kompensasi salah satunya adalah penggunaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien untuk mendorong stabilitas ekonomi. Kompensasi juga mempunyai tujuan yang sangat penting bagi perkembangan suatu perusahaan. Karena tanpa adanya kompensasi, perusahaan tersebut tidak akan berkembang. Selain itu, tujuan adanya kompensasi adalah memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan, mempertahankan karyawan yang ada, menjamin keadilan, menghargai perilaku yang diinginkan, mengendalikan biaya-biaya dan mematuhi peraturan-peraturan legal. Penyusunan kebijakan kompensasi sangatlah penting dalam perusahaan. Untuk itu, perusahaan diharapkan mampu menyusun kebijakan kompensasi yang dapat memenuhi kebutuhan dari karyawan dan menjamin kesejahteraan. Begitu pula sebaliknya, karyawan harus mampu meningkatkan penghasilannya dengan meningkatkan produktivitas dan kinerjanya sesuai dengan keinginan perusahaan. Antara perusahaan dan karyawan harus bersinergi untuk saling mencapai tujuan sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Baik, demikianlah presentasi saya tentang kompensasi finansial secara langsung. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya dan selamat siang.